Perang bubat. Perang bubat. Perang bubat. Perang bubat. Perang bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Pemirsa yang budiman, hari-hari selanjutnya Sakunti Triwestu mengabarkan kepada temannya bahwa ada pasukan tengah dilatih kewiraan di sebuah tempat tertutup. Tempat itu terletak di tengah hutan larangan. Untuk apa pasukan itu dilatih? Aku belum tahu persis, kata Sakunti Triwestu. Seperti biasa sebelum mengumumkan pendapatnya, Kurawi termenung dulu sejenak. Kalau begitu, aku mengusulkan agar kita melakukan penyelidikan ke sana. Tapi tentu tak begitu mudah masuk ke sana sebelum dapat izin pihak istana. Makanya kita menghadap raja agar beliau mengizinkan kita untuk memeriksa keutuhan hutan larangan gitu loh, kata Kurawi. Dan benar 2 hari kemudian 2 orang itu sudah akan menghadap sang raja. Namun saja menghadap raja lantaran keinginan sendiri jauh lebih sulit ketimbang kala dipanggil menghadap. Ketika datang ke komplek istana, mereka harus mengikuti peraturan yang berlaku selama ini. Terlebih dahulu harus melapor kepada petugas jaga yang ada di sebuah bangunan penjagaan yang diberi nama Pasongka Dogdogan, yaitu sebangsa gardu jaga. Setiba di sana mereka ditanya apa keperluan menghadap raja. Kami ingin memohon izin untuk mengontrol keadaan hutan larangan, kata Kurawi. Mendengar ini penjaga mengerutkan dahi. Mengapa? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya aneh saja barusan Gusti Pati Purwodi datang menghadap dengan tujuan hendak melaporkan tentang
pengawasannya terhadap kelestarian hutan larangan. Mendengar ini, baik Kurawi maupun Sakunti Triwestu nampak kecewa. Kalau begitu, ya tak apa. Yang penting banyak orang ikut memperhatikan kelestarian hutan larangan, kata Kurawi dengan nada kalimat sedikit lesu. Gusti Patih Purwodi sudah sebulan ini menjaga hutan larangan. Beliau bahkan menempatkan pasukan penjaga, ya sambil melatih agar pasukan Majapahit tetap tangguh, kata petugas. Baik Kurawi maupun Sakunti Triwestu menanggapinya dengan hati penuh curiga. Namun tentu saja ini tak bisa dikemukakan di hadapan penjaga. Ya tak apa. Dan kalau begitu kami mohon diri, tak jadi menghadap raja, kata Kurawi. Penjaga hanya mengangguk lega. Mungkin benar dia merasa lega sebab tak perlu datang melapor ke balai penghadapan dan yang sekiranya akan mengganggu kenyamanan raja. Kurawi dan Sakunti Triwestu pulang dari kompleks istana dengan perasaan gundah. Mengapa tidak begitu? Sebab rencana penyelidikan akan percuma saja. Mereka berdua memang menganggap percuma dan buang waktu bila harus melapor kepada raja. Sebab bila mendengar omongan petugas jaga sepertinya, segala kegiatan Patih Purwodi sudah diketahui oleh Sang Prabu sendiri. Yang aku masih penasaran, apakah kegiatan yang telah diketahui raja ini benar-benar tak memiliki maksud tertentu di luar pengetahuan raja? Tanya Kurawi sepertinya hanya ditanyakan kepada dirinya sendiri saja. Sementara itu Sakunti Triwestu hanya jalan di belakang dengan tidak banyak berkomentar perihal ini. Nanti kita minta pendapat Gusti Mahapati saja. Dan sambil menunggu kepulangan Sang Mahapatih Mada dari negeri Sunda, kedua orang ini tetap melakukan penyelidikan secara diam-diam, sehingga pada akhirnya mereka pun sudah mendapatkan berita mengenai kegiatan Patih Purwodi. Gusti Patih Purwodi memang tengah melatih pasukannya di hutan larangan. Namun itu semua atas persetujuan dan atas izin Gusti Prabu, kata salah seorang kepercayaan Kurawi yang disusupkan menjadi telik sandi, yaitu semacam mata-mata. Apa yang mereka latihkan di sana? Ya hanya latihan perang-perangan saja. Semua taktik perang diajarkan termasuk taktik tempur dari Sunda, kata petugas lagi. Sebetulnya tak ada yang aneh. Bahwa pasukan Wiwaltika juga diperkenalkan kepada taktik peperangan milik negara lain, itu sudah biasa. Apalagi taktik tempur orang Sunda, kan sejak zamannya kerajaan Kalingga sudah diperkenalkan, bahkan dijadikan tambahan kekayaan bagi pasukan-pasukan di kerajaan-kerajaan Jawa. Kalau sudah tidak terlihat lagi hal aneh dan ganjil, jadi buat apa kita menyelidikinya? Namun demikian, ada baiknya kita tetap memperbincangkan hal ini kepada Gusti Mahapati, kata Sakunti Triwestu. Kurawi hanya diam membisu. Namun ihwal kepulangan Sang Mahapatih Mada tetap sangat dinantikan kedua orang patih setia ini. Jadi tatkala hari kelima berita kedatangan Sang Mahapati sudah disampaikan dari wilayah Pasanggerahan Bubat, kedua orang ini sangat menantinya dengan tak sabar. Bahkan saking tak sabarnya, akhirnya kedua orang Mahapati ini memaksakan diri untuk melakukan perjalanan berkuda menuju Pasanggerahan Bubat. Mereka memacu kudanya cepat-cepat, namun perjalanan menuju Pasanggerahan Bubat baru dijalani setengahnya. Di tepian kali jetis mereka sudah berpapasan.
Dengan rasa gembira campur haru, baik Kurawi maupun Sakunti Triwestu tergopoh-gopoh dan turun dari kudanya dan langsung berlutut di depan kuda yang ditunggangi Sang Mahapatih Mada. Sekebarang tentu, yang disongsong merasa terkejut. Tak ada perintah darinya untuk disambut seperti ini. Mengapa kedua anak buahnya yang terpercaya ini mesti menyongsong dirinya hingga tempat ini? Apakah ada kejadian penting selama aku tidak ada? Tanya Sang Mahapatih yang berwajah kusam dan lesu. Kedua orang yang masih berlutut itu belum menjawab. Sepertinya masing-masing saling menunggu siapa yang menjawab duluan. Ayo, cepat naik ke kuda lagi. Aku sudah sedemikian lelah. Ingin segera tiba di Puri, Paman. Kata Sang Mahapatih menyuruh kedua orang ini untuk menaiki kuda tanpa menunggu jawaban atas pertanyaannya tadi. Baik Kurawi maupun Sakunti Triwestu segera menaiki kembali kudanya masing-masing. Lalu setelah itu rombongan kembali meneruskan perjalanan. Di perjalanan semakin tinggi, tatkala kuda mereka dilarikan secepatnya. Debu jalanan semakin tinggi tatkala mereka larikan kuda secepatnya. Di sepanjang jalan semua tak berkata-kata. Kurawi dan Sakunti Triwestu tak banyak bicara. Sepertinya belum diberi kesempatan untuk menjawab atas pertanyaan Sang Mahapatih tadi. Perlu menghabiskan sehari untuk tiba di gerbang barat, dan tatkala tiba di batas kota berupa gapura tinggi terbuat di susunan bata, senja telah berganti malam. Dan telah benar-benar malam ketika rombongan berkuda ini menggedor pintu gerbang barat. Harap gerbang buka, rombongan Sang Mahapatih telah tiba. Teriak Kurawi memberitahu penjaga gerbang. Maka tak lama kemudian terdengar suara derit pintu tebal terbuat dari jati pilihan itu dibuka dari dalam. Empat orang penjaga membukakan daun pintu dan menghormat takjim kepada Sang Mahapatih Mada. Tak berapa lama kemudian, rombongan berkuda ini kembali meneruskan perjalanan di dalam kota. Di tengah jalan, rombongan pun disambut belasan prajurit dan semua memberi hormat kepada orang kedua di negeri ini. Sampaikan kepada Gusti Prabu bahwa baru besok pagi aku akan menghadap dan melaporkan hasil kunjungan ini, kata Sang Mahapatih Mada kepada prajurit yang menyongsongnya. Mereka pun mengangguk hormat dan akan melaporkan ihwal kedatangan rombongan. Sementara itu, sesudah memberikan pesan, Sang Mahapatih Mada langsung menuju purinya untuk segera beristirahat. Kalau kalian mau berkunjung, aku tunggu selepas pertengahan malam, kata Sang Mahapatih Mada kepada kedua orang pembantunya. Ini tentu diterjemahkan sebagai perintah dan kedua orang ini mengangguk pasti untuk datang pada waktunya. Sang Mahapatih Mada sendiri langsung menuju purinya. Di sana sudah disambut oleh belasan dayang yang cantik-cantik dan berusia amat muda. Mereka ada yang menyodorkan minuman, ada yang juga menyodorkan minuman kecil. Bahkan beberapa di antaranya menawarkan jasa untuk membersihkan badan Sang Mahapatih. Biarkan aku mandi sendiri. Siapkan saja air hangat, jawab Sang Mahapatih Mada bicara seperlunya. Mungkin para dayang sebetulnya sudah hafal bahwa majikannya pasti akan menjawab seperti itu. Ya, mereka hafal betul. Sang majikan yang masih muda, gagah, disegani dan masih bujangan ini tak pernah menerima tawaran kenikmatan sebagaimana halnya pembesar lain. Kendati sehari-harinya Sang Mahapatih dikelilingi dayang-dayang cantik,
Namun para dayangnya hanya diperkenankan untuk melayani hal-hal umum saja. Tak pernah ada tawaran-tawaran yang bersifat khusus dan sangat pribadi yang diterima sambutan hangat pembesar ini. Gusti Mahapati, apakah Anda malam ini akan dipijat? Biar hamba nanti yang akan panggilkan Aki Rengko ke kamar Gusti Mahapati, kata seorang dayang cantik usia sekitar 20 tahun. Tidak, aku hanya ingin tidur saja, tapi bangunkan tengah malam nanti, kata sang Mahapati Mada masih bicara seperlunya. Perintah yang tak bisa dibantah sebab tak akan ada penawaran lain. Maka sesudah sang Mahapatih mandi sendiri, berpakaian sendiri dan makan sendiri, dia segera masuk ke peraduan lalu tidur pulas. Para dayang ditinggalkan begitu saja di ruangan tengah. terkadang aku suka merasa terhina atas kesombongan Gusti Mahapati ini. Gumam seorang dayang pelan. Lalu dijawab oleh sesama rekannya. Apakah engkau mendengar kalau ada pria yang tak suka perempuan? Walah, mengapa toh tak suka perempuan? Sebab pernah dengar berita, di dunia ini ada juga pria yang hanya menyukai sama pria lagi. Gila kamu. Kira-kira siapa diajeng kekasih Gusti Mahapati yang sama pria ini? Tanya seorang dayang lainnya. Apa tidak kau dengar Gusti Patih tadi minta dibangunkan tengah malam? Kita sama-sama lihat saja siapa yang akan datang mengunjungi kamar peraduannya tengah malam nanti. Maka terdengar cekikik tertahan manakala mereka memperbincangkan perilaku majikannya ini. Si dayang ini tidak bohong, sebab nyatanya jelang tengah malam ada dua tamu pria datang berkunjung. Mereka tak lain adalah Ki Kurawi dan Kisah Kunti Triwestu. Melihat yang datang ini dua pria, maka para dayang saling pandang penuh arti. Jangan bengong atau saling berbisik. Kami berdua sudah janji mengadakan pertemuan dengan Gusti Mada, kata Ki Kurawi tak enak hati sebab pandangan mata para dayang seperti punya arti khusus. Para dayang baru sadar kalau dua orang tamu ini menganggap menerima mereka terasa aneh. Maka dengan serta-merta para dayang segera mempersilahkan dua tamu menunggu. Kami harus membangunkan Gusti Mada dulu, sebab beliau lagi enak tidur, kata dayang sedikit berbohong. Padahal sudah jelas Mahapati Mada minta dibangunkan jelang tengah malam. Dan terbukti, tak berapa lama kemudian sang Mahapati Mada memang sudah terjaga dari tidurnya. Kalian mengapa selarut ini belum pada tidur? Bukankah besok pagi sudah akan bertugas kembali? Tegur sang Mahapati Mada sebab belasan dayang di puri miliknya masih terlihat warawiri. Kalau kami tidur, bagaimana bisa membangunkan Gusti Mada? Jangan-jangan kami kena marah, kata dayang kepala sambil senyum. Sang Mahapati Mada pun sekilas tersenyum mendengarnya. Ya, sekarang tidur saja. Kalian harus istirahat. Kami akan tidur sesudah melayani menyediakan panganan bagi para tamu, Gusti, jawab dayang kepala. Biar, tak usah. Mereka juga bisa mengambil makan sendiri, kata sang Mahapati kembali memerintahkan para dayang untuk segera beristirahat. Maka para dayang berjumlah belasan orang itu segera mohon diri untuk pergi ke peraduan masing-masing. Dan kini di tempat itu tinggallah sang Mahapati ditemani dua orang pembantunya. Gusti Mada mungkin masih lelah.
Sebetulnya tak sebaiknya Gusti menyuruh kami datang ke sini malam ini juga, kata Ki Kurawi menyembah hormat. Mereka bertiga duduk berhadapan di atas hamparan karpet merah yang tebal dan empuk. Istirahatku tak bisa lama. Malah dalam keseharian, sebetulnya aku orang yang susah tidur. Jadi kalian aku panggil di antara ini lantaran disuruh membantuku untuk menemaniku mengobrol semalam ini, kata Mahapati Mada. Namun dalam selintas sebenarnya baik Ki Kurawi maupun Ki Sakunti bisa melihat betapa Mahapati Mada terlihat lelah. Matanya kuyu, wajahnya sedikit pucat, bahkan sepasang matanya pun terlihat merah pertanda kurang istirahat. Bila itu yang dapat membuat Gusti Mada senang, maka kami berdua akan menemani Anda hingga pagi. Hanya ditanggapi dengan senyum oleh Mahapati Mada. Lagi pula ada pertanyaan Gusti Mada tadi sore yang belum sempat kami jawab, kata Sakunti Triwestu. Oh iya, tentang apakah itu? Mahapati Mada seperti pura-pura lupa atas ajuan pertanyaan tadi sore di tengah perjalanan. Tadi sore kami berdua belum sempat menjawab pertanyaanmu, Gusti Mada, kata Ki Kurawi. Mendengar ini Mahapati Mada tersenyum kecil. Kalian tak bisa jawab serentak, sebab kesalahan ada pada pertanyaanku. Tadi di perjalanan aku tanya apakah selama aku pergi ada kejadian penting. Tentu saja, di dunia ini mana tak pernah ada kejadian penting. Tentu saja kalian bingung, kejadian penting yang mana yang harus kalian sampaikan padaku, kata Mahapati Mada kembali tersenyum. Namun ucapan aneh dari sang Mahapati ini malah diartikan lain oleh kedua orang tamu. Mereka merasa kalau sang Mahapati menuding bahwa kedua orang ini merasa keberatan untuk menyampaikan hal-hal penting selama Mahapati pergi bertugas. Takut atasannya menduga seperti itu, maka dengan serta-merta Ki Kurawi menjelaskan kalau selama hampir 3 atau 4 minggu ini di Wiwaltika memang ada terjadi hal-hal penting. Kalau kalian tak keberatan untuk menyampaikannya, tentu aku ingin sekali tahu, kata Mahapati Mada seolah meminta dan bukan memerintah. Tentu saja kami akan menyampaikan. Maka silahkan nanti Gusti Mada yang menerjemahkan. Apakah berita yang kami sampaikan ini termasuk kejadian penting atau bukan? Kata Ki Kurawi sambil mulai bercerita tentang berbagai kejadian selama 3 minggu ini. Ki Kurawi dan Sakunti Triwastu banyak bercerita. Mula-mula mengabarkan tentang kegiatan Patih Purwodi yang begitu rajinnya menyuruh satu pasukan untuk mengadakan latihan di tempat tersembunyi. Oh ya? Di mana yang kalian sebut sebagai tempat tersembunyi itu? Bukankah tempat latihan kewiraan di lingkungan keraton sudah ada? Kan ada bangunan besar bernama Jurat Padepokan. Prajurit bisa berlatih teori-teori kewiraan. Kan ada lapangan besar tempat latihan perang-perangan di depan bangunan. Bombong Ponggawa, tanya Mahapati Mada. Mereka berlatih kewiraan di tengah hutan larangan, Gusti. Wah, benar-benar tak mau dilihat umum, gumam Mahapati Mada. Memang terkesan tak mau dilihat umum. Kira-kira apa penyebabnya? Menurut pantauan petugas Telik Sandi, mereka tengah berlatih taktik tempur yang diambil dari kitab Pustaka Ratuning Balasariwu, kepunyaan orang-orang Sunda. Latihan ini mungkin mesti dirahasiakan, Gusti. Tidak perlu dirahasiakan, benar, gumam Mahapati Mada. Taktik tempur dari kitab Pustaka Ratuning Balasariwu sudah dikenal kerajaan-kerajaan di Jawa. Kitab itu diwariskan dari Maharaja Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, kepada cucu menantu Sang Sanjaya. Karena Sang Sanjaya menjadi penguasa kerajaan Mataram Kalingga, maka kitab taktik tempur itu pun dipelajari juga oleh Mataram. Dari Mataram Kalingga,
kitab itu melakukan perjalanan panjang, diwariskan kepada kerajaan Jenggala, kepada kerajaan Kediri, lalu ke Singasari, dan baru kemudian ke wilayah Wiwaltika seperti sekarang ini. Jadi apa yang aneh sehingga perlu dirahasiakan di saat berlatih? Tutur Sang Mahapatih Mada. Namun baik Ki Kurawi maupun Sakunti Triwestu tak bisa menjawab. Menurut Gusti Mada, apakah ada hal-hal ganjil dari kegiatan Patih Purwodi? Kata Ki Kurawi tiba-tiba. Kurasa tak ada hal-hal ganjil. Kan sudah diatur bahwa setiap patih berpengalaman ada yang diberi wewenang memegang pasukan. Salah satunya adalah si Purwodi itu. Namun kendati begitu, semua tetap di bawah kendaliku, jawab Sang Mahapatih Mada. Ada lagi kegiatan yang perlu kami sampaikan, Gusti. Apakah itu, Paman Patih? Lalu Ki Kurawi menjelaskan kalau pada suatu malam ada sekelompok patih muda yang berkumpul di Paseban Puraga Baliwali. Mereka tengah mendengarkan paparan-paparan yang disampaikan oleh Patih Purwodi. Biarkan saja. Kan setiap saat aku suka perintahkan agar para patih berpengalaman mesti memberikan wejangan, agar para pejabat muda memiliki tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap negara. Kata Mahapatih Mada, secuil pun tidak terkesan menangkap kecurigaan dari Ki Kurawi. Tapi Gusti Mada, kalau ini hanya kegiatan sehari-hari, mengapa penjagaan diperketat? Dan mengapa kegiatan tidak dilangsungkan di tempat resmi? Kan ada Paseban Mandatulan Giri, tempat semua orang bermusyawarah. Sang Mahapatih Mada melirik kepada Ki Kurawi dan melemparkan senyum tipis. Sudahlah, negeri ini butuh persatuan. Aku tahu, Patih Purwodi kurang menyukaiku. Ada perasaan kecewa dan sakit hati sebab dia yang lebih lama mengabdi di Wiwaltika. Namun pangkatnya kalah jauh dibandingkan dengan kekuasaanku selama ini. Tapi aku suka padanya, sebab dia tetap setia dalam pengabdian. Ini yang aku pentingkan. Jangan melihat kelebihan dan kekurangan orang, kecuali rasa pengabdian kepada negara. Negara hanya akan menjadi besar bila para pengabdinya secara tulus menyerahkan jiwa dan raganya, kata Mahapatih Mada. Mendengar ini Ki Kurawi dan Sakunti Triwestu duduk menunduk. Adakah berita lain yang perlu kalian sampaikan? Tanya Mahapatih Mada tatkala melihat dua orang bawahannya hanya menunduk. Tak ada, Gusti, jawab Ki Kurawi pelan. Tentu jawaban ini tidak sesuai dengan isi hatinya, sebab menurut keinginannya masih banyak berita yang harus dia sampaikan. Dia ingat betapa berita perihal keluhan Sang Raja Sanagara belum dia sampaikan. Bahkan Ki Kurawi merasakan kalau penguasa Wiwaltika selama ini merasa cemburu terhadap kepopuleran Mahapatihnya. Bukankah ada ucapan-ucapan aneh dari Patih Purwodi bahwa dia berkeinginan agar Mahapatih Mada melanjutkan cita-citanya yang termuat dalam Sumpah Palapa? Tentu ini aneh dan ganjil kalau seseorang yang membenci Sang Mahapatih malah berusaha ingin membantu melancarkan cita-cita orang yang tengah dibencinya. Sayang sekali, keinginan itu, keinginan untuk berbicara banyak, telah dipotong habis oleh ucapannya Sang Mahapatih. Sudahlah, negeri ini butuh persatuan. Maka dengan demikian Ki Kurawi tak mau dituding sebagai penghasut dan tak mau dituduh akan menanamkan bibit-bibit permusuhan. Sebab itu tadi, negeri ini butuh persatuan. Malam hampir menjelang pagi, Ki Kurawi dan Sakunti Triwestu baru mengundurkan diri. Kami berdua mohon diri. Silahkan Gusti Mada beristirahat. Namun kami akan selalu berdoa agar Gusti Mahapatih diselamatkan dari berbagai godaan, kata Ki Kurawi.
Berdoalah untuk keutuhan negeri. Apalah artinya doa buatku seorang kalau negeri tak bisa kita junjung tinggi? Jawab Sang Mahapatih negeri Wiwaltika ini. Kami juga berdoa buat keutuhan negeri Gusti Mada. Tutur Ki Kurawi menyembah hormat, lalu dua sahabat ini mohon pamit. Engkau tidak banyak yang mesti disampaikan tadi. Mendengar teguran sahabatnya, Ki Kurawi hanya menghela nafas panjang. Berapa usia junjungan kita ini, hai Sakunti? Kata Kurawi malah seperti mencoba menghindar dari masalah yang disebutkan Sakunti Triwestu. Mungkin 32, hampir menjelang 33 tahun. Sang Mada ini orang pandai. Dia berilmu tinggi. Dia juga tegas dalam berkehendak. Namun sayang, pengalaman-pengalamannya masih baru, terutama dalam melihat orang. Disangkanya semua orang seperti dirinya, bersemangat baja, jujur, dan tanpa pamrih. Perlu waktu puluhan tahun lagi agar dia jeli dalam melihat perilaku dan isi hati setiap orang. Gumam Ki Kurawi lesu. Jangan putus asa. Kalau kita tetap butuh orang seperti dia dalam membela kebesaran ini, mari kita kawal keberadaannya hingga di ujung maut menjemput, kata Sakunti Triwestu tandas. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.